Selain persoalan overstay, ternyata Habib Rizik Syihab memiliki tuduhan dana yang lain selama di Saudi. Tuduhan itulah yang membuat Rizik Syihab kesulitan untuk kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, bertemu kembali dengan KB Nusantara, channel yang selalu setia mengawal keutuhan NKRI, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika di negara yang kita cintai ini. Ada kabar baru yang sangat mengejutkan dari Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam kita, terkait dengan kasus Habib Rizik Syihab di Saudi Arabia. Yakni berkaitan dengan sulitnya Habib Rizik Syihab bisa kembali ke tanah air. Nah, jadi selama ini kan kita telah mendengarkan informasi dari Pak Agus Maftuh Abi Gabriel, duta besar kita di Saudi. Yang pertama, bahwa Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang ke tanah air dengan mudah karena ada pelanggaran overstay. Ada pelanggaran administrasi izin tinggal di sana yang sudah kedaluarsa. Ini yang terbaru, Pak Agus Maftuh juga mengatakan bahwa ternyata Habib Rizik Syihab pernah mendapatkan izin untuk kembali ke tanah air sejak 2018 yang lalu, tetapi faktanya bahwa izin permit itu, izin untuk meninggalkan Saudi, tidak digunakan oleh Habib Rizik Syihab sendiri. Alasannya walau alam tidak tahu mengapa. Yang jelas kemudian Habib Rizik dan para pendukungnya, orang-orang FPI mengatakan bahwa Habib Rizik tidak bisa pulang ke tanah air karena merasa dipersulit dan dihalangi oleh pemerintah Indonesia. Dan ini sudah dibantah secara jelas baik oleh Pak Agus Maftuh sendiri maupun oleh pemerintah Indonesia yang ada di tanah air. Termasuk Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan tidak pernah sekalipun. Begitu juga jajaran otoritas yang lain, Polri, imigrasi dan lain sebagainya tidak pernah melakukan hal yang sama. Nah, ini informasi yang paling baru dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Ternyata selain masalah overstay, ada persoalan lain, tuduhan atau dugaan pidana dari Saudi kepada Habib Rizik Syihab yang kemudian membuatnya tidak mudah kembali ke tanah air untuk beberapa waktu. Persoalan apakah itu? Nah, mari kita simak pemaparan penjelasan dari Pak Mahfud MD sebagaimana saya lihat, saya tonton ketika beliau diwawancara oleh Cokro TV. Kita simak bersama-sama penggalan singkat dari Pak Mahfud MD terkait dengan Habib Rizik Syihab kasusnya di Saudi. Kita lihat bersama-sama. Ini lagi rame nih sekarang, Pak Mahfud, soal pemerintah. Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Ya, satu ya, poin yang pertama bahwa pemerintah kita sama sekali tidak pernah khawatir terkait dengan kepulangan Habib Rizik ke tanah air. Dan satu hal yang juga menarik, Pak Mahfud mengatakan bahwa Habib Rizik bukanlah Khomeini, tidak sama kayak Khomeini yang pengikutnya sangat banyak. Dan itulah kemudian mengapa Pak Mahfud mengatakan bahwa tidak perlu ditakuti dengan kepulangan Habib Rizik. Ya, sepakat. Kalau kita lanjutkan. Jadi kita tidak khawatir juga, itu satu. Yang kedua, soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma
yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal di Saudi Arabia. Ini kasus yang baru sekali, belum pernah diungkapkan selama ini. Dan ini diungkapkan oleh Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam kita. Tentu bukan sembarangan dan pasti berdasarkan sumber resmi yang ada. Oke, kita lanjutkan. Karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Oke, jadi tuduhan Pak Habib Rizik melakukan dugaan pidana di Saudi terkait pengumpulan dana ilegal ini sudah diselesaikan, sudah dicabut oleh Saudi karena berdasarkan penyelidikan itu tidak terbukti. Kita lanjutkan. Itu. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu tuduhannya itu salah karena kalau orang datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi Jadi kita jadi tahu ya bahwa tradisi salam tempel dalam tradisi kiai-kiai NU, santri-santri kepada kiainya yang disebut bisaroh. Ketika santri warga NU bersilaturahim, bertabarukan ke kiai, biasanya pulang sambil salaman memberikan bisaroh atau salam tempel sebagai sebuah bentuk tawadu, bentuk terima kasih, bentuk kehormatan menghormati kiainya itu. Dan kita jadi tahu ternyata di Saudi itu tidak ya. Ternyata tradisi itu tidak ada di Saudi, sehingga kemudian diduga melakukan pengumpulan dana ilegal. Oke, hikmahnya kita tahu bahwa ternyata ini hanya ada di Indonesia mungkin ya, tradisi bisaroh, tradisi nyangoni nyalami tempel kepada kiainya. Kita lanjutkan. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay jadi denda, tapi kalau Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi cerita bahwa pemerintah Indonesia secara khusus menghubungi pemerintah Saudi agar Rizik Syihab itu tidak pulang itu tidak benar, Pak ya? Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Menteri Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu. Itu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Ya. Pak Mahfud, sekarang kita bicara lagi beberapa isu hukum ya. Itu intinya penjelasan dari Pak Mahfud MD. Jadi poinnya yang pertama bahwa
Mengapa Habib Rizik Syihab kesulitan kembali ke tanah air? Selain persoalan overstay, adalah persoalan dugaan pidana pengumpulan dana ilegal. Dan itu sudah dicabut. Yang kemudian tentu saja hal itu menjadi kesempatan Pak Rizik Syihab untuk kembali ke tanah air. Tetapi poin yang kedua, menurut Pak Mahfud tadi ini, bahwa persoalan overstay ini berakibat kepada pendeportasian warga negara asing yang ada di Saudi untuk kembali ke negaranya. Nah, Habib Rizik Syihab ini ternyata menurut Pak Mahfud MD tadi sudah dijelaskan, beliau ingin pulang ke tanah air tetapi dengan secara terhormat, bukan dideportasi. Nah, ini dia, jadi jelas persoalannya ya. Dan saya tentu saja percaya atas keterangan resmi dari pemerintah kita. Karena tidak mungkin membuat framing atau menipu kita, membohongi kita, karena tentu saja kalau itu dilakukan dampaknya sangat serius karena menyangkut tentang kepercayaan publik dan juga kepercayaan antar negara Indonesia dengan Saudi. Maka tentu saja yang kita pegangi adalah keterangan resmi baik dari Pak Mahfud MD maupun dari Duta Besar kita di Saudi, Pak Agus Mahfud. Nah, saya kira itu ya, ini semakin kesini semakin memperjelas kasus dan persoalan-persoalan yang menjerat Habib Rizik Syihab di Saudi sehingga membuatnya kesulitan untuk kembali ke tanah air. Tetapi ada informasi katanya mau pulang di bulan November ini. Kita doakan mudah-mudahan kepulangan beliau bisa berjalan dengan lancar dan selamat, tidak ada apa-apa dan menjadi barokah untuk Indonesia yang kita cintai ini, bukan sebaliknya menjadi menambahi kisruh yang ada. Saya kira kita semuanya tidak pernah khawatir dengan apapun, dengan siapapun, karena negara kita mempunyai perangkat hukum yang jelas. Kita memiliki TNI dan Polri yang siap mengamankan, menjaga, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dari segala macam ancaman, tantangan, dan gangguan, baik itu yang datang dari warga kita sendiri maupun yang datang dari negara asing. Sekian saja, mudah-mudahan kita senantiasa kuat, kokoh, bersatu, kompak menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.